kita udah mendengar keynote speaker dari Pak Semi. Mungkin sekarang kita berlanjut ke sesi presentasi dan saya akan mempersilakan Pak Hendra untuk memaparkan temuan NTT dari survei Hybrid Cloud Report 2021. Saya akan antarkan presentasi Pak Hendra dengan pantun galau saya menyetap ketupat untuk lebaran, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Sebentar saya share screen-nya dulu. Ya, silakan Pak. Jadi untuk semua partisipan di dalam Info Computer Tech Gathering ini, kenalkan saya Hendra Lesmana, Chief Executive Officer untuk NTT di Indonesia. Dan hari ini saya akan bawakan tentang Cloud Report kita yang dilakukan di tahun 2021. Jadi Hybrid Cloud Report ini memang kita adakan di awal tahun ini dan cukup banyak respondennya ternyata. Nah, ada 3 hal yang kita lihat dari hasil Hybrid Cloud Report ini, yaitu ternyata kebanyakan dari klien kita tujuan mereka embrace hybrid cloud atau implementasi hybrid cloud itu kebanyakan tentang bagaimana agar bisa lebih lincah dalam menjalankan strategi bisnis. Nah, itu lalu yang kedua adalah improve security, tentu saja mereka ingin lebih aman dan bisa kepatuhannya terhadap regulasi, karena kita tahu di berbagai lokasi di dunia semakin banyak lagi regulasi. Tadi Pak Semi udah ngomongin beberapa regulasi yang dikeluarkan, ada juga yang namanya perlindungan data pribadi ya, regulasi perlindungan data pribadi. Dan tentu saja mereka ingin achieve cost efficiency. Cost efficiency bukan berarti bisa lebih murah, enggak. Tapi kalau misalnya faktor pengalinya itu lebih besar, maka cost efficiency yang didapatkan over time itu bisa sangat-sangat bagus dengan menggunakan hybrid cloud. Jadi ada 3 hal utama ini yang kita lihat di dalam surveinya. Jadi survei ini mencakup seluruh dunia mestinya. Ada 950 orang responden yang menjawab, membalikan hasil surveinya. Sedangkan untuk di Asia Pasifik ada 209. Jadi tadi ada angka-angka yang diberikan oleh Pak Semi itu angka-angka yang global. Nah, saya hari ini akan coba drill down sedikit lebih detail ke arah angka-angka yang ada di Asia Pasifik. Jadi key finding-nya tadi seperti saya udah jelaskan bahwa nomor 1 itu memang hampir semua perusahaan yang kita survei atau 90% ya, ini 90% kalau di Asia Pasifik. Tadi Pak Semi ngomong 88,4% di dunia, tapi kalau di Asia Pasifik 90% semuanya itu setuju bahwa dengan menggunakan teknologi itu mereka bisnis-bisnis ini akan bisa lebih lincah dalam menjalankan bisnis strateginya. Dan kalau kita lihat dalam kondisi pandemi seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri kalau tanpa menggunakan teknologi, bisa-bisa tidak bisa berkompetisi di dunianya masing-masing. Nah, terus yang lebih serunya lagi, ternyata 96,2% organisasi di Asia Pasifik itu setuju bahwa kalau kebutuhan masa kini mereka itu bisa dipenuhi dengan hybrid cloud. Immediate needs, jadi yang sekarang benar-benar lagi dibutuhkan untuk punya misalnya capability di IoT. Nah, itu bisa dengan menggunakan hybrid cloud. Dan kira-kira 60% dari organisasi yang kita survei itu sekarang sudah menggunakan atau sedang mengevaluasi penggunaan hybrid cloud. Jadi 3 hal ini yang kita lihat secara global ya. Nah, saya akan masuk ke pembicaraan yang lebih detail. Tadi kita ngomong bahwa penggunaan hybrid cloud itu oleh survei responden kita, nomor 1-nya itu adalah tentang business agility. Jadi saya akan tentang ke business agility.
dari semua yang kita survei dan dari semua metrik yang kita ukur itu semuanya menuju ke up gitu kan, bertambah dan bertambah. Jadi survei yang kita berikan itu ada beberapa pertanyaan. Salah satunya itu adalah yang seperti ini. Apakah cloud itu lebih penting tahun ini daripada tahun lalu? Dan semua menjawab, 86% menjawab, ya hampir semua ya ini ya. Ya, itu lebih penting. Jadi tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan strategi bisnis. Jadi bukan cuma menjalankan strategi IT gitu ya. Bukan hanya menjalankan strategi IT, tapi menjalankan strategi bisnis. Cloud itu lebih penting. Dan dalam 12 bulan ke depan, penggunaan cloud ini akan akan mengenable, akan memungkinkan bisnis-bisnis itu bisa bertransformasi, berevolusi lebih cepat untuk merespon kondisi bisnis. Jadi misalnya ada yang kita harus cepat-cepat punya toko online, gitu kan. Dan 66% berasa bahwa memang dalam 12 bulan ke depan memang seperti itu kondisinya. Dan demikian juga untuk public cloud adoption maupun private cloud adoption itu semua sedang bertumbuh. Kalau untuk Asia Pasifik, public cloud-nya dalam 18 bulan ini 28,2% pertumbuhannya. Mungkin kalau di Indonesia dengan adanya Ibu Mega dan GCP, pertumbuhannya bisa lebih kencang lagi karena GCP udah ada data center di Indonesia. Demikian juga untuk private cloud, seperti private cloud yang ada di beberapa perusahaan besar di Indonesia, di mana kami dan NetApp sebagai partner, itu pertumbuhannya 14,8% dalam 18 ke depan. Nah, tadi ngomongin soal menggunakan cloud untuk bisa bertahan dalam bisnis atau bisa lebih cepat menghadapi tantangan dalam bisnis. Kira-kira dalam bidang apa aja sih, gitu kan, yang dipergunakan? Jadi kita melihat bahwa 77,4%, jadi kira-kira 3/4-nya itu mereka menggunakan hybrid cloud untuk mengenable IoT, Internet of Things. Jadi dengan adanya sensor, dengan adanya kamera, analisa melalui facial recognition, dengan menggunakan AI. Nah, yang berikutnya adalah AI. Itu memang tujuan perusahaan-perusahaan ini untuk mengimplementasi hybrid cloud. Kenapa? Karena saya kira data yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat IoT ini begitu masif, baik dalam volume maupun speed. Jadi tanpa menggunakan hybrid cloud, maka data yang diterima itu tidak akan bisa dianalisa menjadi meaningful. Demikian juga untuk teknologi satunya lagi yang ketiga yang sering banget disebut-sebut itu adalah software defined. Karena sekarang keunggulan dari sebuah perusahaan itu juga dilihat dari software macam apa yang dipergunakan. Jadi mereka ingin agar infrastruktur IT atau teknologi itu ready untuk software defined. Jadi 3 hal ini yang kita lihat bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih lincah, bisa lebih agile gitu kan dalam menghadapi tantangan bisnis. Nah, yang kedua tentang bagaimana bisa lebih aman. Bagaimana bisa lebih aman? Asumsi awal memang dengan menggunakan hybrid cloud dan public cloud yang punya berbagai macam sertifikasi keamanan yang internasional, itu memang asumsi awal, saya akan bisa lebih aman gitu ya. Beberapa perusahaan berasumsi seperti itu. Memang benar, security compliance itu lebih diutamakan di penyelenggara public cloud.
Namun yang perlu diingat bahwa um, bentuk security itu beda sama sekali dengan apa yang ada di on-prem dan non-cloud. Kenapa? Karena kalau mungkin non-cloud dan on-prem yang kita lindungin itu kita bisa lihat gitu kan secara fisik. Mungkin masuk ke data center, ya harus naruh KTP dulu gitu ya. Tapi kalau udah di cloud, yang harus diperhatikan itu adalah ngomongin soal data security. Nah, jadi buat responden survei kita, 51% atau separuh dari mereka itu berasa bahwa, wah, managing data security ini salah satu tantangan untuk bisa mengadopsi hybrid cloud. Dan beberapa surveyor, ya survei responden yang kita dapatkan, ternyata seperempatnya itu mereka pernah kedapatan security breach di cloud-nya. Dan ini adalah alasan utama mereka untuk pindah dari public cloud, gitu kan, ke private atau malah ke non-cloud. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena tadi yang saya udah singgung sedikit, bahwa tipe keamanan di public cloud itu beda sama sekali. Bukan perimeter base, bukan fisik gitu ya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah data security-nya. Jadi ini ngomongin soal arsitektur data security-nya juga. Dan yang terakhir, karena adopsi public atau hybrid cloud ini sudah berjalan beberapa tahun, maka ada beberapa responden yang berasa bahwa agar bisa sukses, mereka membutuhkan bantuan dari third party, pihak ketiga, yang memang fokusnya atau punya capability untuk membantu mereka pindah ke hybrid cloud, namun juga sekaligus memikirkan juga arsitektur security-nya seperti apa. Ya, jadi memang benar, saya tadi lihat di Q&A ada yang bertanya, kenapa kok ada perusahaan-perusahaan besar yang dari public cloud pindah lagi ke private atau non-cloud? Jadi memang kita surveinya juga dalam 12 bulan ini ada 32% dari perusahaan yang memindahkan sebagian workload-nya, bukan kesemuanya, tapi sebagian workload-nya. Jadi ada berbagai macam alasan. Salah satunya adalah tadi, yaitu mereka pernah breach, pernah ada insiden security. Dan memang benar, begitu ada insiden security, otomatis sama kayak kita kalau kesandung batu, pasti nggak mau kesandung batu untuk kedua kalinya, gitu kan. Harus sedikit lebih berhati-hati. Saya nggak ngomong bahwa ini selamanya akan nggak mau pindah ke cloud lagi, enggak, tapi lebih ke arah seperti busur kalau yang ditarik. Saya juga bisa berpantun nih, Pak Wisnu. Anak-anak itu kalau mau dilepaskan kan harus busurnya ditarik dulu gitu kan, harus mundur dikit sebelum dilepaskan lagi. Jadi memang dibalikin lagi ke non-cloud, kita lihat overall secara data arsitektur, security arsitekturnya seperti apa. Dan yang terakhir, driver yang terakhir untuk ke hybrid cloud atau ke public cloud juga, itu adalah operational efficiency, yang tadi saya sudah singgung sebentar. Kalau salah satu drivernya yang paling besar itu adalah menggunakan IoT, di mana data yang didapat dari IoT itu begitu masif, apabila dibandingkan penggunaan pengelolaan data itu di public cloud versus yang di non-cloud atau di private cloud, tentu saja yang di public cloud bisa lebih ekonomis, bisa lebih efisien. Di luar itu juga ada yang respons dari survei yang ngomong bahwa 90% memang energy efficiency. Ini kita tahu bahwa untuk maintain satu data center yang besar, itu dayanya beberapa megawatt, gitu kan. Dan ini mungkin untuk beberapa perusahaan bukan core bisnisnya mereka.
Jadi beberapa perbankan besar itu kan core bisnisnya adalah dalam bidang finansial. Kenapa kok mereka harus berurusan dengan listrik, dengan generator, dengan pembelian solar gitu? Itu bukan core bisnisnya. Mereka ingin fokus ke core bisnisnya, dan energy efficiency itu harusnya dilupakan aja lah gitu kan. Nah, kenapa salah satunya juga menggunakan hybrid cloud. Nah, berikutnya saya ada sharing beberapa tips, ini udah 1 menit terakhir, agar adopsi hybrid cloud-nya itu bisa nomor 1 sesuai dengan harapan, nomor 2 bisa bikin bisnisnya lebih lincah, dan nomor 3 tetap comply gitu ya. Jadi yang seringkali yang saya lihat dalam atau kami lihat dalam adopsi hybrid cloud itu adalah bahwa ya udah deh aplikasi ini kita pindahin aja gitu kan. Tapi bukan itu mestinya. Untuk benar-benar bisa menikmati the power of hybrid cloud atau the power of public cloud juga ya. Ini nomor 1 yang harus diperhatiin itu adalah aplikasinya. Ada company-company yang namanya cloud native yang udah dari awal menggunakan aplikasinya cloud-based. Nah, mereka yang 100% bisa menikmati the power of cloud. Tapi kalau untuk company yang awalnya aplikasinya adalah monolitik, gitu kan, on-prem, tolong pertama kali dipikirkan adalah modernize your application sebelum menuju ke langkah-langkah yang lainnya. Jadi ada beberapa rekomendasi. Nomor 1, modernize the application. Terus nomor 2, kalau sudah menggunakan cloud, tentu saja konektivitas dari perusahaan ke cloud itu harus dioptimize. Nggak bisa menggunakan kalau zaman-zaman dulu mungkin frame relay 128 kbps gitu ya. Ya itu udah tidak bisa lagi menggunakan seperti itu konektivitasnya. Dan selain itu kita juga perlu lihat dari sisi operations. Jadi operationsnya pun juga harus berubah. Perusahaan-perusahaan yang cloud native itu sudah menerapkan DevOps, dan tiap hari mereka ada 15 menit gitu kan, ada namanya Scrum. Tim yang bertanggung jawab terhadap satu fitur gitu, tim itu 15 menit tiap hari akan berdiskusi, ini inputannya seperti apa untuk aplikasi ini atau untuk capability ini. Jadi operation pun itu harus dilihat. Di luar bahwa tadi saya sudah singgung berkali-kali, security itu memang jadi salah satu alasan utama untuk pindah ke hybrid cloud, tapi bisa juga jadi penghalang utama ke hybrid cloud. Jadi security-nya tolong dipikirkan mulai dari nggak cuman dari sisi perimeternya aja, enggak, tapi dari overall data architecture dan data security architecture. Jadi memang perlu banyak pemikiran awalnya, di awal ada perlu planning dan desainnya sebelum benar-benar migrate ke cloud. Boleh aja untuk nyoba gitu ya, silahkan. Tapi sebatas trial. Tapi apabila benar-benar ada critical workload yang mau dipindahin ke cloud, tentu saja itu nggak bisa lepas dari governance-nya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, overall plan-nya seperti apa. Jadi gitu. Kalau dari saya, presentasinya cukup sekian. Saya balikin ke Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Hendra atas presentasinya. Dan menarik bahwa persentase responden Asia Pasifik yang menganggap cloud krusial itu di atas angka global ya. Berarti memang kita lebih perusahaan di Asia Pasifik mungkin memang lebih menganggap cloud itu menjadi bagian penting bagi perjalanan ke depan. Apa itu karena betul. Pak Hendra? Mereka relatif di Asia Pasifik mungkin secara on-prem-nya juga belum kompleks amat, jadi mereka gampang pindah, atau ada penyebab lain Pak? Apakah tertangkap di survei ini?
Iya, Pak. Jadi kalau kita melihatnya ya, balik lagi ini bisnis yang disurvei gitu kan, dan bisnis melihat opportunity di marketnya seperti apa. Dan saya lihat kalau di Asia Pasifik seperti juga di Indonesia, kita tuh punya bonus demografi yang mana itu adalah user-usernya atau apa namanya klien and kliennya itu umurnya di bawah 30-an gitu kan. Oh ya. Nah, dengan itu mereka ngelihat bahwa, waduh, mau nggak mau harus menggunakan cloud. Demikian juga dari jumlah populasi, kalau kita lihat di Asia Pasifik, jumlah populasinya jauh lebih besar daripada di Eropa dan di apa namanya benua lain gitu kan. Dan ini juga ngomongin soal masalah scale, dengan menggunakan cloud itu diharapkan bisa scale up sangat-sangat cepat. Oke, benar-benar. Berarti emang di bawah 30 kayak Bu Mega lah ya, di bawah 30 tahun ya. Nah. Itu. Saya 17, Pak. Sorry, Pak. Saya 17. Maaf, Bu, baru 17 ya. Oke. Kita telah mendengar presentasi dari Pak Hendra yang mungkin sedikit banyak menggambarkan tentang peran penting cloud dalam menjawab tantangan akibat pandemi dan juga nanti pasca pandemi di depan. Untuk mendapat topik ini kita akan masuk ke sisi diskusi panel yang akan mencoba mengupas lebih dalam poin-poin yang dari studi tadi.